Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'a ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ma sya'allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma. Alhamdulillah, senang sekali malam hari ini bisa hadir di Masjid Al-Muhajirin untuk sedikit berbagi cerita, kisah, pengalaman yang saya rasakan, yang saya dengar, yang saya lihat hidup di jalur Gaza, sebuah tempat yang terblokkade, terjajah dan dibombardir berkali-kali sampai detik ini. Maka dari itu kita berdoa semoga pertemuan kita pada malam hari ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai salah satu amal jihad kita, sebagai bentuk kepedulian kita, sebagai bentuk cinta dan tanggung jawab kita kepada warga Palestina. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita menyaksikan satu tayangan singkat tentang kondisi Gaza. Kepada operator silakan ditayangkan. Yang bagian sebelah kanan, mungkin kalau mau merapat silakan buat kelihatan tampilannya. Ya, silakan. Ini 10 menit.
itu sudah menjadi resiko kita semua. Saya sudah memilih untuk tinggal di Gaza, untuk menjadi mata kalian, untuk menjadi telinga kalian, dan untuk menjadi suara-suara orang Palestina untuk saya sampaikan keluar sana di Indonesia. Ya, dengan segala resikonya sudah siap insyaallah taala. Kalaupun harus meninggal itu sebuah kehormatan bagi saya, karena saya ya bisa berhujjah di akhirat kelak bahwa ya Allah, saya tidak diam, saya telah berbuat, saya telah maksimal. Baik, perkenalkan lagi Bapak Ibu yang Allah muliakan. Nama saya Muhammad Hussein. Saya aslinya orang Bogor, Pak. Orang Bogor. Ayah saya almarhum itu orang Garut. Ibu saya orang Bandung. Kami sekeluarga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Saya tiba di Gaza tahun 2011. Saat itu Gaza sudah diblokade. Apa itu blokade? Artinya Gaza ini dibatasi, Pak. Perbatasan ditutup, nggak bisa sembarangan keluar masuk. Barang-barang logistik itu dibatasi yang masuk. Mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Jadi selama 2011 sampai 2023 saya hidup dalam blokade yang melahirkan banyak krisis kemanusiaan. Krisis kemanusiaan ini seperti misalnya krisis obat-obatan, krisis pangan, krisis logistik, krisis bahan bakar, krisis listrik. Jadi krisis itu terjadi bukan hanya ketika perang, tapi ketika kondisi normal pun di Gaza sudah krisis. Apalagi perang seperti hari ini sudah 115 hari Gaza dibombardir, dikeroyok oleh Amerika, Inggris, Jerman, Israel. Dikeroyok dan tidak ada satu negara pun yang berani bergerak untuk menghentikan pembantaian ini. Sudah 115 hari Gaza dibombardir. Jumlah korban jiwa yang terbunuh sejauh ini sudah 26.600. Ini bukan angka, Pak. Ini nyawa manusia. Dari 26.000 yang terbunuh, 11.000 diantaranya itu anak-anak. 11.000 ini bukan angka sedikit. Dalam waktu hanya dalam waktu 3 bulan 11.000 yang dibunuh. Sementara kaum wanita, kaum ibu yang dibunuh sejauh ini sudah hampir 10.000 kaum wanita. Jadi ini bukan perang, ini adalah genosida. Perang itu, Pak, antara militer lawan militer, gitu, Pak, ya. Perang. Tapi ini yang terjadi, militer membantai anak-anak sipil. Saya jurnalis, saya kuliah jurnalistik sebelum berangkat ke Gaza. Kenapa kayak saya ini memutuskan untuk pulang? Jadi begini, Pak.
Saya masuk ke Gaza tahun 2011. Tahun 2012 itu adalah pengalaman pertama saya hidup dalam bombardir. Jadi di Gaza ini nggak setiap hari dibom enggak. Jadi agresi ini ada waktu-waktunya. Contoh, Gaza pertama kali diserang, dibombardir pada tahun 2008-2009. Ingat ya? Dulu sempat viral gitu. Kenapa cuma Gaza yang dibombardir? Kenapa cuma Gaza yang diserang? Palestina ini luasnya totalnya Pak, luasnya 78.000 km persegi Palestina. Semuanya sudah dikuasai oleh Israel kecuali Gaza. Gaza ini luasnya 360 km persegi. Ini masih lebih kecil dibandingkan kota Palembang. Palembang itu saya lihat di Google luasnya 400 km persegi. Nah, kenapa cuma Gaza yang dibombardir? Suatu hari, seorang Perdana Menteri Israel yang pertama, namanya David Ben-Gurion, ditanya oleh wartawan, Pak Perdana Menteri, kok kami melihat Palestina ini Israel ini dari hari ke hari semakin melebar, semakin meluas wilayahnya, gitu Pak ya, semakin membesar, semakin menggerus wilayah Palestina. Sementara wilayah Palestina semakin kecil setiap dari tahun ke tahun. Nah, ditanya oleh wartawan ini, memang sebetulnya batas wilayah negara Israel itu di mana sih? Apa jawaban Ben-Gurion Pak? Jawabannya, batas negara Israel itu sejauh yang bisa dijangkau oleh tentara kami. Jadi kalau tentara Israel bisa menjangkau Saudi Arabia, bisa menjangkau Mesir, bisa menjangkau Yaman, habis sudah itu. Termasuk Palembang nih. Kalau tentara Israel bisa menjangkau Palembang, wah, tak tersisa PMP dihabis oleh tentara Israel. Tapi hari ini Israel sedang terbentur, sedang tertahan oleh satu batu yang sangat kokoh, yang sangat kuat yang bernama Gaza. Maka berkali-kali mereka berusaha mendatangi Gaza, mengerahkan seluruh pasukannya untuk menguasai Gaza. Tahun 2008-2009 Gaza dibombardir selama 22 hari. Misinya adalah Israel ingin menguasai Gaza, ingin menundukkan Gaza. Tapi para pejuang Gaza berhasil mempertahankan jalur Gaza dengan kemampuan yang terbatas mereka. Akhirnya Gaza bertahan dan Gaza tidak dikuasai. Kemudian tahun 2012, nah ini usaha kedua mereka Israel untuk menguasai Gaza. Saat itu saya sudah di Gaza. Saya tiba tahun 2011 saya sudah di Gaza. Itu pertama kali saya merasakan bombardir. Selama 8 hari kami dibombardir. Kalau saya bilang bombardir Pak, itu artinya per hari itu bisa 1000 bom jatuh ke Gaza. Darat laut darat. Dari darat tank-tank baja mereka, artileri mereka, dari laut angkatan laut mereka membombardir dari wilayah pantai, dari udara itu jet-jet tempur tuh menjatuhkan bom-bomnya ribuan bom. 8 hari Gaza dibombardir, lagi-lagi Gaza bertahan. Gaza gagal dikuasai, tentara Israel berhasil dipukul mundur. Masya Allah. Kemudian 2 tahun berselang Gaza dibombardir lagi. Kali ini lebih brutal, lebih parah. 51 hari Gaza dibombardir. Jumlah korban lebih banyak, kehancuran lebih masif. Lagi-lagi para pejuang Gaza berhasil bertahan, berhasil memukul mundur tentara Israel, dan para pejuang Gaza berhasil mempertahankan Gaza dan tidak tunduk oleh Israel. Masya Allah. Nah, kemudian tahun 2021 ini lagi-lagi diserang Gaza, lebih brutal. 14 hari semua yang ditemui dibom, benar-benar parah kondisinya.
lagi-lagi Gaza bertahan. Maka kalau ada yang bertanya ke saya, Ustaz Husain, apakah Anda yang saksi mata serangan Israel ke Gaza? Saya bukan saksi mata. Saya ini korban selamat. Karena tiga agresi besar Gaza, saya berada di sana dan saya merasakan langsung yang namanya melihat mayat-mayat bergelimpangan di jalan, itu biasa Pak. Yang kepalanya hancur, yang tubuhnya hancur remuk oleh bom, itu biasa saya bisa temukan. Dan setiap kali agresi terjadi, saya selalu dikontak, dihubungi oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia, KBRI, melalui KBRI. Mereka hubungi saya, Assalamualaikum Mas Husain, apa kabarnya Mas? Saya bilang alhamdulillah baik. Gimana? Mereka mengatakan, Mas Husain, kami memantau di Gaza dibombardir panas. Ayo Mas, evakuasi. Dan saya selalu menolak. 3 kali agresi militer terjadi, 3 kali saya ditawari evakuasi, 3 kali saya menolak untuk evakuasi. Karena saya merasa masih bisa bergerak di Gaza, meskipun hanya sebagai seorang jurnalis. Kenapa Anda tidak angkat senjata jihad di sana? Saya kan nggak masuk kriteria Pak. Nggak sembarang orang diterima untuk angkat senjata di sana. Ada kriterianya, ada spesifikasinya, ada syarat-syaratnya. Dan teman-teman saya di Gaza, para pejuang-pejuang Gaza itu memang sepakat, Husain, kamu kan gak usah angkat senjata lah. Kalau kamu perang pakai senjata, paling yang bisa kamu bunuh 1, 2, 3 orang. Tapi kamu sebagai jurnalis, kamu sebagai wartawan, kamu bisa menyuarakan suara-suara kami itu, Bang. Kamu bisa membuka jutaan pasang mata, kamu bisa mengetuk jutaan hati. Itu lebih kami butuhkan, lebih kami perlukan daripada kamu harus angkat senjata. Maka selama 3 agresi tersebut, saya selalu bertahan. Karena saat itu meskipun listrik cuma beberapa jam, tapi saat itu internet masih ada, masih ngalir, masih bisa diakses. Nah, saya sebagai jurnalis, ya senjata saya adalah internet agar bisa mengabarkan ke masyarakat Indonesia. Namun 7 Oktober 2023 ini bukan lagi sebatas agresi militer. Untuk pertama kalinya sejak 50 tahun terakhir, akhirnya Israel mengumandangkan perang terhadap musuh. Kalau 4 agresi sebelumnya Pak, Israel ini hanya mengumumkan operasi militer. Tapi kali ini mereka mengumumkan perang. Dan mereka tahu mereka gak mungkin menang lawan Gaza. Seperti yang udah selalu gagal. Maka kali ini mereka secara terang-terangan meminta bantuan Amerika, Inggris, Jerman, Prancis, dan semua negara-negara Eropa. Semuanya berkumpul mengirimkan bantuannya, bantuan militer, bantuan tentara, logistik untuk mengeroyok Gaza yang luasnya nggak lebih luas dari Palembang. Tapi Masya Allah, Gaza bertahan. Akhirnya saya sempat tolak sebetulnya. Saya sempat tolak untuk evakuasi kali ini. Tapi ini pemerintah ini sekarang lebih keras himbauannya. Mas Husain, antum sebaiknya pulang. Ini parah banget ini sekarang kondisinya. Dan kami masih membutuhkan Anda. Kamu masih dibutuhkan di Indonesia. Akhirnya tanggal 12 Oktober saya memutuskan untuk evakuasi. Oke. Karena saya juga punya anak 2, anak saya kecil-kecil. Yang pertama namanya Muslim, usia 8 tahun. Satu lagi namanya Habibur Rahman, usia 3 tahun. Kasihan. Setiap malam anak saya ini nggak bisa tidurnya karena bombardir kanan kiri. Dan gini Pak, bom yang jatuh dari atas itu, dari pesawat tempur ke Gaza, itu bukan hanya ledakannya yang besar, tapi bom itu juga bisa memberikan getaran, menghasilkan gempa tektonik sebesar 3,6 skala Richter. Satu bom. Bayangkan tuh,
Satu malam itu saya bisa mendengar puluhan bom, bum, bum. Nah, mereka berhenti tuh, menyerang rumah warga, tetangga kami, ya satu-satu hancur. Jadi kami di Gaza itu tinggal menunggu giliran doang. Karena semua yang dibunuh, semua yang diserang, rumah-rumah yang dibom itu, mereka sama kayak kita. Mereka nggak tahu kalau mereka itu akan jadi sasaran selanjutnya. Maka ketika kami hidup di sana, ya kami sedang menunggu aja kapan giliran kita ini. Itu berhari-hari. Akhirnya kami sepakat, oke lah, kalau itu kami evakuasi. Tapi ternyata jalur evakuasi nggak mudah, Pak. Nggak mudah, Ibu. Kami untuk sampai ke perbatasan dengan anak istri saya, kami harus melalui sebuah jalan utama yang namanya Jalan Salahuddin. Itu jalur maut. Banyak warga Gaza, banyak mobil-mobil lewat jalur itu hancur, dibombardir oleh jet tempur. Terus lihat, nah ini dia. Ini pemandangan Jalan Salahuddin yang harus kami lalui untuk tiba di perbatasan. Ini adalah bangkai-bangkai mobil. Ini saya rekam nih, Pak. Ini saya rekam pakai HP saya. Ya, bangkai-bangkai mobil yang ditarget oleh Zionis saat sedang melintas Jalur Salahuddin. Bayangkan, Pak, Bu, saya harus bawa anak-anak saya, istri saya melalui jalur ini untuk tiba di perbatasan. Sampai perbatasan, kami nunggu berjam-jam dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Lapar, haus. Sudah nunggu berjam-jam, ternyata kami tidak diperbolehkan lewat, ditolak. Terpaksa saya kembali ke rumah. Lagi-lagi harus melalui jalan yang sama. Berkali-kali, 4 kali saya gagal, Pak, tembus ke perbatasan. Jadi berusaha sana, balik lagi, gagal lagi, masuk lagi, gerak lagi, gagal lagi, pulang lagi. Bayangkan psikologi anak saya, istri saya. Mereka sudah senang, alhamdulillah hari ini kita akan keluar. Oh, sudah membayangkan malam ini tidur, malam ini kita akan tidur tanpa bombardir. Nyampe perbatasan, ternyata nggak boleh lewat lagi. Alhamdulillah setelah 35 hari kami terjebak di Gaza, 35 hari kami hidup di bawah dentuman bom. Akhirnya tanggal 12 November kami berhasil keluar dari Gaza. Setelah pemerintah Indonesia menekan langsung Mesir dan Israel untuk mengeluarkan kami. Maka ketika kami keluar, Ibu Menlu Retno Marsudi langsunglah yang membuat statement bahwa kami berhasil dikeluarkan dari evakuasi. Nah, akhirnya kami keluar ke Mesir tanggal 12 November. Dari Mesir kami sempat dijangkau oleh duta besar Indonesia di Kairo, Mesir, 2 hari. Kemudian tanggal 14 November saya dan keluarga akhirnya kita terbang dari Bandara Kairo di Mesir menuju Indonesia. Tanggal 15 November 2023 kami mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Ketika mendarat, HP saya berbunyi. Ternyata banyak pesan WhatsApp yang masuk ke HP saya. Di antaranya pesan dari kakak saya. Dia bilang, "Sen, kamu ini baru keluar dari medan perang. Kamu baru selamat dari konflik berdarah di Gaza. Ini kami sudah menerima banyak televisi, radio sudah ngantri mewawancara, podcast sudah mendaftar mau datangi kamu. Kemudian masjid-masjid juga sudah mulai daftar minta didatangi. Tapi kami sekeluarga sepakat kamu harus istirahat dulu 3 hari. 3 hari istirahat baru nanti kamu mulai wawancara." Ketika saya mendengar, melihat, membaca kata-kata istirahat, saya geleng kepala. Saya bilang, bagaimana saya bisa istirahat sekarang? Sementara detik ini keluarga saya, saudara-saudara saya di Gaza dibunuhi, dibantai, dan mereka tidak diberikan kesempatan untuk istirahat. Bagaimana berani-beraninya saya berpikir istirahat sekarang, sementara teman-teman saya dibombardir tanpa istirahat. Maka saya bilang, terima semuanya. Saya pulang ke Indonesia
bukan untuk istirahat. Saya pulang ke Indonesia bukan untuk kongko-kongko, bukan untuk rekreasi, bukan untuk wisata. Saya pulang ke Indonesia untuk melanjutkan perjuangan yang belum usai. Maka alhamdulillah sampai sekarang saya belum istirahat. Sudah hampir 3 bulan saya keliling-keliling Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Lampung, Palembang. Besok saya bergerak ke Bengkulu, dari Bengkulu saya bergerak ke Padang, dari Padang saya bergerak ke Riau, kemudian Jambi, kemudian Aceh dan sebagainya. Maka dari itu saya berharap semangat ini juga bisa dirasakan oleh kita semua, Pak. Memang di media, televisi sudah tidak ada lagi yang mengabarkan Palestina, tapi bukan berarti pembantaian di Palestina ini sudah selesai. Belum. Detik ini kita lagi bicara ini, bombardir di Gaza masih terus berlanjut. Maka dari itu kita jangan berhenti, Pak, dengan kita. Di awal-awal kita semangat, di awal-awal kita semua berbondong-bondong hidupkan bangga terbaik. Kesini-sini semakin melempem. Betul, Bu, ya? Semakin kita males. Kenapa? Kita harus paham, Pak. Kita harus ingat bahwa Palestina ini bukan tanah milik orang Palestina saja. Ini tanah wakaf umat Islam. Ini negerinya para nabi. Kita semua mengaku beriman kepada para nabi dan rasul, betul? Kita semua bermimpi, bercita-cita ingin masuk surga, dikumpulkan dengan para nabi dan rasul, betul, Bu? Hari ini negeri para nabi dibantai, dibombardir. Kalau kita nggak marah, kalau kita nggak serius memperjuangkannya, kalau kita nggak emosi, kalau kita nggak bergerak konsisten, nggak pantas kita mengharapkan surga. Malu kita nanti bertemu dengan Nabi Ibrahim yang tinggal di Palestina. Nabi Ibrahim punya anak, Pak, Nabi Ishak, Nabi Ismail, dua-duanya orang Palestina. Nabi Ishak punya anak, Nabi Yakub, orang Palestina. Nabi Yakub punya anak, Nabi Yusuf, orang Palestina. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, itu orang-orang Palestina. Kok tega gitu loh? Negeri para nabi hari ini dibantai, kita semangatnya cuma sebulan 2 bulan, sehari 2 hari. Padahal, Pak, saya merasakan langsung Zionis itu Israel ketika mereka menjajah Palestina itu enggak sebulan 2 bulan, mereka menjajah setiap hari, konsisten mereka. Kenapa kita ini perjuangannya enggak setiap hari? Kenapa kita gampang tertidur lagi, gampang lalai lagi? Apa kita nggak yakin bahwa ini adalah perjuangan kita semua umat Islam? Apa kita nggak yakin bahwa Masjidil Aqsa itu masih kita semua? Kita setiap tahun merayakan Isra Mi'raj, kumpul di lapangan, mendengar kisah, mendengar nasyid, kemudian ceramah-ceramah. Tapi kita nggak serius memperjuangkan Baitul Maqdis. Itu tempat Isra Mi'raj Nabi SAW. Maka jangan merasa tenang hidup kita, Pak, sebelum kita membebaskan Masjidil Aqsa. Harapan kita, ya Allah, kami akan berjuang mati-matian, ya Allah, untuk bisa membebaskan Masjidil Aqsa, agar tahun depan kita bisa merayakan Isra Mi'raj langsung di Masjidil Aqsa. Maka kita nggak boleh setengah-setengah, Pak. Mulai hari ini kita bukan sekedar peduli dukung Palestina, bukan. Itu mah tugasnya orang-orang Barat, orang-orang Muslim. Mereka turun ke jalan-jalan, jutaan massa di Amerika, di Inggris, Prancis, turun ke jalan-jalan untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap anak-anak Palestina. Karena mereka kasihan, tapi mereka tidak merasa terlibat. Kita nggak seperti itu, Pak. Kita umat Islam ini harus merasa terlibat, karena korban penjajahan Israel di Palestina itu kita. Ada sebuah hadis dari Abi Hurairah berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la
tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Al-Masjidil Haram wa Masjid Hada wal Masjidil Aqsa. Rawahu Bukhari wa Muslim muttafaqun alaih. Kata Nabi SAW, wahai umatku, jangan kalian maksain diri pergi jauh-jauh kecuali kalau kalian mau mendatangi 3 masjid ini. Masjidil Haram di mana, Bu? Di Mekah. Masjid Nabawi di mana, Pak? Dan Masjidil Aqsa di Palestina. Ini hadis, Bu. Ini bukan perkara kunjung-kunjungi. Ini wasiat. Ini titipan. Ini amanat. Wahai umatku, kata Nabi SAW, suatu hari nanti kalau aku meninggal, kalau aku wafat, aku titipkan pada kalian 3 masjid ini. Tolong jaga baik-baik, sering-sering kunjungi. Kalau perlu paksain kunjungi ke situ. Jangan sampai sepi, jangan sampai kosong, jangan sampai kotor, jangan sampai terbengkalai, jangan sampai rusak, apalagi jangan sampai dikuasai oleh musuh. Tapi hari ini kita umat Islam mengkhianati amanat ini. Kita nggak jaga itu Masjidil Aqsa itu. Kita biarkan jatuh di tangan musuh. Sudah jatuh dan kita nggak serius memperjuangkannya, Pak. Lihat kondisi Masjidil Aqsa hari ini. Orang mau sholat Masjidil Aqsa itu diserbu, diusir, ditembaki, dipukuli. Lihat bagaimana tentara Zionis masuk ke Masjidil Aqsa dengan mengenakan sepatu kotor mereka, menginjak-injak sejadah umat Islam, tempat mereka sujud umat Islam. Mereka mau sholat ke dalam nggak boleh, sholat di luar. Sholat di luar pun dibubarkan oleh tentara Israel. Kemana kita umat Islam? Kemana wahai umat dari Muhammad SAW? Maka kalau hari ini masih ada orang yang ngaku Muslim namun beraninya mengatakan, ngapain sih jauh-jauh bantu Palestina? Itu bukan urusan kita. Ada yang ngomong itu, Pak? Ada yang ngomong itu, Bu? Maka pertanyakan keislamannya. Gak pantas dia mengatakan dirinya Muslim kalau dia masih memperjuangkan Palestina dengan setengah hati. Ya, maka dari itu mulai hari ini kita perbaharui lagi semangat kita. Ada yel-yel di Gaza, ada yel-yel para pejuang. Ketika mereka ingin menyemangati masyarakatnya, mereka berteriak kencang-kencang. Dan saya ikut di Gaza meneriakan yel-yel itu. Birruh bidam nafdi kaya aqsa. Birruh dengan nyawa, bidam dengan darah, nafdi kaya aqsa. Kami akan menembus wahai Aqsa. Kami akan membebaskan wahai Aqsa. Ini adalah yel-yel yang selalu diteriakkan oleh warga Gaza. Hari ini saya mau kita semua meneriakkan yel-yel yang sama. Kita latihan dulu, Pak, ya. Birruh, bidam, nafdi kaya Aqsa. Lebih semangat, Pak, ya. Birruh, bidam, ya gitu kan. Kelihatan tentara Israel ketawain, kita cuma segitu terus semangat orang paham banget. Lebih semangat lagi, Ibu, Bapak. Birruh, bidam, nafdi kaya Aqsa. Birruh, bidam, nafdi kaya Aqsa. Itu ya dia kita. Sekarang kita akan bareng-bareng, jangan tunggu saya komando. Itu yang ketiga, kita bareng-bareng teriak yang sekeras-kerasnya. Angkat tangan kita semua. 1, 2, 3. Birruh, bidam, nafdi kaya Aqsa. Birruh, bidam, nafdi kaya Aqsa. Birruh, bidam, nafdi kaya Aqsa. Takbir, takbir, takbir.
ikrar. Ini bukan sekedar yel-yel untuk keren-kerenan. Ini bukan yel-yel untuk agar kita nggak ngantuk. Ini adalah ikrar kita malam hari ini. Allah menyaksikan, malaikat puluhan ribu malaikat menyaksikan. Ya Allah, kami hari ini berkumpul di dalam Masjid Al-Muhajirin. Kami berjanji ya Allah, wahai Aqsa, mulai hari ini kami berjanji akan memperjuangkan pembebasan wahai Aqsa dengan mengerahkan segenap kemampuan kami, tenaga kami, energi kami, harta kami, waktu kami. Bahkan kalau perlu kami siap mengorbankan darah dan nyawa kami. Itu agar kita ini Pak mendapatkan kemuliaan hidup di akhir zaman ini. Kita Ibu, ini akhir zaman, banyak fitnah merajalela. Umat Islam ini hilang arah. Kemana perjuangan kita? Ngapain kita di dunia ini? Maka kita hari ini dibukakan lagi mata kita bahwa kita punya tujuan besar, tujuan mulia, yaitu membebaskan Masjidil Aqsa. Kalau kita sudah mengerahkan seluruh kemampuan kita untuk memperjuangkan Masjidil Aqsa, sebenarnya kita sedang diselamatkan oleh Masjidil Aqsa. Agar kita ini tidak lagi mengejar hal-hal yang remeh-temeh, tidak menghabiskan energi kita untuk hal-hal duniawi yang murah, tapi kita memiliki misi mulia, yaitu mengembalikan Masjidil Aqsa kembali ke pangkuan umat Islam. Siap memperjuangkan Masjidil Aqsa Pak? Ya. Siap mengerahkan tenaga daya kita untuk membebaskan Baitul Maqdis? Ya. Siap mendukung Palestina sampai merdeka? Ya. Kapten. Sekarang kita harus ngapain? Kita sudah semangat, kita sudah terbuka mata kita. Apa langkah pertama kita? Doakan Pak. Ya, mulai hari ini Imam Masjid Al-Muhajirin, tolong sebagai bentuk dukungan kita untuk Palestina, adakan qunut nazilah setiap sholat. Doakan Palestina ya Allah, ya munzilal kitab, ya mujriyas sahab, ya hazimal ahzab, ihzimil yahud, zalzilhum zilzalan kabira ya Allah. Doakan setiap sholat kita, menangis, hafalkan doanya Ibu dan pahami artinya. Ya Allah, Allahumma taqabbal syuhada'a Falastin. Ya Allah, terimalah syahidnya orang-orang Palestina ya Allah. Allahumma ishfi mardahum ya Allah, sembuhkan mereka yang sakit. Wada'i jarhahum, dan sembuhkan mereka yang terluka ya Allah. Doakan hari ini kondisi di Gaza Pak sangat-sangat memilukan. Saya dapat kabar dari sahabat saya di Gaza bahwa di wilayah utara Gaza tidak ada bantuan yang masuk. Warga Gaza di sana banyak yang sudah mati kelaparan. Ada seorang pemuda menulis dalam statusnya, hari ini kami baru memakamkan 2 anak yang mati kelaparan. Belum lagi anak yang kedinginan sekarang. Ini anak bayi mati kedinginan Pak. Mana yang mati kedinginan? Nah ini namanya Hira Al-Ashqar. Anak bayi baru lahir mati kedinginan karena rumahnya hancur. Jadi keluarganya tinggal di tenda-tenda. Dan hari ini di Gaza, di Palestina sedang puncaknya musim dingin. Kalau puncak musim dingin Bu, itu suhunya nyampe 0 derajat Celcius. Bayangkan itu dinginnya luar biasa. Kita nyalain AC 16 derajat aja, itu sudah dingin banget ya. Dingin. Apalagi 0 derajat Celcius. Sementara mereka kelaparan, kedinginan. Di sebagian rumah di Gaza itu mereka sudah harus memakan pakan ternak untuk bertahan hidup. Ada yang terpaksa memakan dedaunan untuk bertahan hidup. Itulah kondisi Gaza hari ini. Maka kewajiban kita hari ini mendoakan mereka. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua,
jangan sampai isu Palestina tenggelam Pak, Ibu. Ya, tolong gitu, dijaga sebaik-baiknya. Yang ketiga, harta kita. Harta dengan amwal ini, menurut sebagian ulama, kalau kondisi seperti ini, itu lebih utama daripada harta bil anfus. Karena itulah kenapa dalam Al-Quran, ya, jihad bil amwal itu lebih didahulukan. Qul hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, apakah mau kalian aku tunjukkan sebuah perniagaan, sebuah jual beli yang bisa menyelamatkan kalian dari api neraka? Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi. Caranya apa? Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sudah Pak ya? Sudah kita beriman? Sudah. Apa selanjutnya? Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kemudian kalau sudah beriman, kalian berjihad di jalan Allah di amwal. Allah mendahulukan amwal, harta kalian dulu. Habis itu baru nyawa kalian, raga kalian. Karena sekarang kita tidak bisa ke Palestina, jaraknya jauh. Kalaupun dekat juga nggak bisa karena kita sedang tersandra oleh sistem pemerintahan yang rusak ini. Maka kewajiban kita adalah berjihad dengan harta. Dan jihad dengan harta Pak, jangan uang sisa yang diberikan. Kita punya uang puluhan juta, yang kita berikan untuk Palestina 200.000, 300.000. Bagaimana kita bisa dicatat sebagai jihad? Amerika, Inggris, Perancis, mereka ketika mendukung Palestina, mereka tidak menggunakan harta sisa mereka. Mereka mengerahkan seluruh harta yang mereka miliki untuk bisa menjaga Palestina. Kenapa kita menggunakan harta sisa kita? Pantesan hidup kita ini kurang berkah. Yang penting ikhlasnya Ustaz, ini yang saya kasih. Kalau untuk sedekah, ya ke orang-orang pikiran, ya komunis, ya nggak apa-apa, sekenanya, semaunya. Tapi untuk para pejuang-pejuang di Palestina yang sedang memperjuangkan tanah wakaf umat Islam, yang sedang mempertahankan Masjidil Aqsa, nggak boleh kita kasih harta sisa. Karena mereka berjuang di sana, mereka mengorbankan darah dan nyawa mereka. Masa kita mengorbankan harta sisa kita? Harta terbaik yang kita berikan untuk Palestina. Dan kita umat Islam sudah diajarkan, jangan kita menggunakan logika matematika dunia ketika bicara infak sabilillah, tapi kita gunakan logika Quran. Kita punya uang 10 juta, kalau kita pakai matematika dunia lah, dikurang 5 juta, tinggal 5 juta gitu ya. Tapi enggak dalam logika Quran. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila. Itu kata Allah, fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wahai hamba-hambaku, kalau kalian itu berinfak di jalan Allah, maka dah habis uang kalian. Tapi kalian sedang menanam benih. Benih itu tumbuh 7 cabang kata Allah. Per cabang tumbuh 100 benih. Artinya berapa benih itu totalnya? 700. Allah yudhaifu liman yasha, dan Allah ini maha kuasa untuk melipat gandakan pahala yang kehendaki. Maka mulai hari ini Pak, berikan yang terbaik untuk Palestina. Ya Allah, aku nggak bisa berjuang bersama ya Allah, tapi izinkan aku berjuang dengan harta. Ada hadisnya, Nabi SAW bersabda, "Man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza." Barang siapa yang mempersiapkan perbendaharaan, logistik, bantuan, persiapan orang yang berjihad dalam Allah, maka dia juga telah ikut berjihad. Itu cara kita hari ini. Ada yang bertanya, Ustaz, emang kalau kita donasi ke Gaza nyampe apa enggak? Gitu ya? Gitu Bu? Insya Allah nyampe. Saya punya lembaga namanya INH. Mana INH itu? INH Pak? International Networking Humanitarian. Itu saya yang dirikan dan saya yang kelola langsung.
Alhamdulillah sampai saat ini kami sudah mengirimkan ke Gaza sejak awal agresi sekitar 7 miliar rupiah. Alhamdulillah. Dan sampai hari ini bantuan-bantuan kami masih terus sampaikan. Coba dibuka yang video terbaru. Di situ ada video saya yang terbaru di YouTube. Dipercepat aja awal sebelum pertama ini. Kali ini ya. Ini apa nih? Ini saya aktifin ya. Atau saya masih connect kan? Yang hadir biasanya ada. Dan itu yang terbaru besar. Jadi alhamdulillah kami saya punya lembaga dan saya punya tim di Gaza. Tim kami di Gaza terus bergerak. Itu mati itu ada dibuka itu. Itu ada dibuka kan yang lain terus buka. Terus awal dari awal kita kejauhan terus. Saya bilang satu menit awal bukan menit awal. Nah, sudah ada itu. Sebelumnya banget. Ini tim kami masih terus bergerak sampai detik ini. Alhamdulillah sampai hari ini mendapatkan bantuan ke tenda-tenda pengungsi. Alhamdulillah Pak. Mereka ini kalau punya uang untuk sekedar beli gandum. Jadi tepung gandum ini adalah material dasar. Karena orang Gaza ini makanan pokoknya bukan beras, tapi roti. Dan mereka itu kalau mau bikin roti makanya tepung gandum. Alhamdulillah kita bagi-bagi tepung gandum ke warga yang dengan harapan mereka bisa menghadapi musim dingin dengan perut yang kenyang. Nggak kelaparan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga lebih kepada sudah hari ke-115 di Nasriyah Israel dan Gaza belum juga usai. Anak-anak dan kita hari-hari terus menjadi korban para mereka. Ini pengungsian. Saya juga bagi-bagi selimut di sana. Alhamdulillah. Ketika genosida ini tidak juga berhenti, maka kita sebagai Islam dan sebagai manusia kita mengingatkan gimana kan? Alhamdulillah kami semakin parah dan musim dingin juga bermelanda. Alhamdulillah karena ada titipan yang disampaikan oleh umat Islam di Indonesia, keluarga Gaza, melalui lembaga kami, lembaga YLH, ini lembaga yang saya kelola langsung dan saya dirikan sejak 2014 sampai hari ini. Alhamdulillah tim kami di Gaza terus bergerak melakukan distribusi bantuan, menyalurkan bantuan yang kami tanggung selama ini. Alhamdulillah kami sudah memasuki tahapan keempat. Setelah sebelumnya kita bagian untuk belanja, kemudian makanan siap saji, kemudian logistik pangan, dan kali ini kami terus sudah membagikan ribuan karung tepung gandum, yang mana tepung gandum ini adalah material utama untuk mereka membuat makanan pokok mereka, yaitu roti. Ketika banyak anak-anak biasa yang mulai terbunuh karena kelaparan, alhamdulillah tepung gandum ini kami salurkan ke para pengungsi yang memang sangat membutuhkan sekali logistik untuk mereka bisa bertahan hidup. Maka dari itu saya mengharuskan Gaza ingin mengucapkan terima kasih kepada para orang lain di luar sana di Indonesia. Jadi itu Pak, alhamdulillah ya. Bantuan-bantuannya sampai insya Allah. Dan kami masih membuka peluang Bapak Ibu kalau ada yang mau kirim donasi, ya silakan, bisa diputar nih. Yang mau titipkan hasil terbaiknya. Ya kalau ada Ustaz uang saya di rumah lagi. Bapak ambil di rumah sebentar balik lagi sini. Kita tungguin. Ustaz saya nggak bawa uang Ustaz. Saya ini adanya cincin emas, kalung, gelang. Kalau apa kasih aja nanti kita uangkan. Tangan kita nggak perlu dihiasi. Kalau anak-anak Gaza nanti kelaparan.
lebih baik kita nggak perlu punya setan kita, kalau yang penting kita bisa menjaga agar anak kita nggak kelaparan di sana. Ya. Semoga setiap perak yang keluar dari kantong-kantong kita ini bisa menjadi amal jariah yang dicatat sebagai jihad bil amal yang akan menjadi hujah kita di akhirat kelak. Ustaz, saya nggak bawa uang, boleh nggak saya minta nomor rekeningnya? Mau Pak? Mau saya kasih nomor rekeningnya Pak? Mau Bu? Ibu? Mau saya kasih nomor rekening Bu? Dibuka HP-nya sekarang, yang punya HP dibuka HP-nya. Yang punya HP dibuka HP-nya. Jangan dicatat Pak, direkam video. Yang punya HP dibuka HP-nya, rekam video. Ibu, yang punya HP-nya dibuka HP-nya, rekam video. Saya mau sebutin nomor rekening kalau mau transfer. Sudah? Sudah dibuka HP-nya? Rekam video ya. Saya akan sebutkan nomor rekeningnya. Jadi kita ada dua akun rekening bank. Yang pertama Bank BCA, yang pertama Bank BSI, Bank Syariah Indonesia, Bank Syariah Indonesia, ya situ Islam ya, Bank Syariah Indonesia ya. Nomor rekeningnya 71205203555. Sekali lagi 71205203555. Itu BSI atas nama International Networking for Humanitarian. Yang kedua BCA. BCA nomor rekeningnya 4063011137. Sekali lagi 4063011137. Kalau sudah transfer Bapak Ibu, silakan kirim bukti transfernya ke nomor berikut +62 8773 1111336. Sekali lagi +62 8773 1111336. Silakan disimpan videonya, dicatat ulang di rumah nomor rekeningnya, jangan sampai hilang Pak. Silakan disebar juga, disebar grup-grup WhatsApp keluarga, grup-grup Facebook. Ya, semoga dengan kita menyebarkan ini banyak orang-orang terketuk ya untuk bisa juga mengirimkan harta mereka untuk Palestina. Demikian, ini ada cerita jawab ya, apa langsung aja? Nyerah. Ini ada cerita jawab. Ada yang mau nanya nggak Pak? Kalau ada yang mau nanya kita kasih kesempatan nanya nih. Ibu ada yang mau nanya? Ada? Oke silakan, ini ada yang mau nanya. Kita kasih kesempatan untuk 3 penanya atau 4 penanya deh. 2 dari ikhwan, 2 dari akhwat. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Semoga kita bisa menjawab dengan pertanyaan jawaban yang memuaskan. Silakan Mas, maju sini. Ini saya nggak nyampe. Bentar dong, gimana ya? Itu aja tuh. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Bang, dan saya ingin bertanya. Dan saya ingin bertanya, kita saat ini baru saja mendengar berita duka ya. Yang pertama itu putusan Mahkamah Internasional tentang genosida Israel Palestina. Tidak ada yang namanya genosida. Dan yang kedua itu negara Uni Eropa itu membekukan bantuan UNRWA dari PBB, yang mana bantuan itu sekitar 2,5 triliun setiap tahun. Nah, yang jadi pertanyaannya, yang biaya UNRWA itu apakah benar atau tidak, Mas? Gitu. Biaya UNRWA, bantuan UNRWA dari PBB yang 10 negara yang memerlukan itu, yang terakhir Jepang, negara Uni Eropa. Apakah benar atau tidak itu bantuannya, Mas? Sudah itu aja, cukup. Terima kasih.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhammad Azidik. Saya ingin menanyakan yang pertama, yaitu setelah Ustaz penjelasan tadi, kenapa Amerika, Jerman dan juga Inggris itu selalu membantu dari Zionis Israel. Yang kedua, yaitu apa sih perjuangan-perjuangan yang harus dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk membantu rakyat-rakyat kita, rakyat-rakyat yang ada di Palestina. Ada yang mau saya tanyakan itu, yaitu dari rumor yang ada itu, apakah benar itu dengan kita memboikot produk-produk yang Israel itu kita dapat membantu dari rakyat di Palestina tersebut. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi Bu yang mau nanya Bu, silakan. Tidak ada, kerja langsung ya. Oke. Jadi pertama tentang UNRWA. UNRWA ini adalah lembaga yang anak lembaga PBB yang khusus untuk mengurus permasalahan para pengungsi Palestina. UNRWA. Kalau para pengungsi lain namanya UNHCR. Ada lagi UNDP, UNDP ada beberapa lembaga. Nah, jadi itu adalah bantuan yang diambil dari namanya apa ya, pajak-pajak negara itu. Memang salah satu keputusan PBB tahun 1948 atau setelahnya ya adalah bahwa PBB berkewajiban untuk mengurusi warga Palestina yang terusir dari rumahnya, dan dana itu dari negara-negara, dari itu semua negara itu ya, ada dari negara Amerika, Finlandia, Jepang, Prancis, Inggris gitu ya. Dan kali ini beberapa negara sudah menghentikan bantuannya untuk UNRWA dengan alasan UNRWA ini terlibat dalam serangan 7 Oktober pada pejuang Gaza ke Israel. Dan ini sudah nggak terbukti. Ini ya kalaupun ada, ya bukan berarti memang harus dibekukan gitu. Karena sekarang 2,3 juta warga Gaza hidup dalam bencana kelaparan. Kalau UNRWA juga dibekukan, siapa lagi yang bisa masuk ya untuk membantu di sana? Relawan saya nggak seberapa, relawan saya itu berapa jumlahnya, nggak bisa untuk menghandle jutaan warga Gaza yang sekarang sedang membutuhkan di sana. Maka ini adalah PR kita. Kita jangan lagi tergantung pada UNRWA. Kalau UNRWA dengan di Eropa ini sudah menarik bantuannya untuk Palestina, kita harus lebih serius. Maka kita ini harus punya semangat yang berkobar di sini tuh. Oh Ustaz, saya mah borong, bisa ngasih saya buat makannya susah. Pak, jangan nunggu kaya baru kita berbagi. Berbagilah, itu yang menyebabkan kekayaan kita. Ada satu prinsip ini yang selalu terjadi di mana-mana. Kalau kita sering mengeluarkan uang besar dari dompet kita untuk sedekah, untuk infak, yang akan masuk pun itu uang besar. Itu sebuah prinsip ya, sedekah itu. Tapi kalau yang keluar dari dompet kita uang kecil, uang receh, yang akan masuk untuk kita pun uang receh kecil. Maka kalau kita mau dapat pemasukan yang besar, syaratnya keluarkan yang besar-besar. Dan Masya Allah, Palestina ini Pak, ini negeri yang diberkahi. Kalau kita totalitas, kalau kita membantu Palestina dengan semua yang kita miliki, nggak semua harta, artinya harta yang terbaik gitu ya, itu pasti Allah akan
ganti langsung dengan yang lebih baik. Hari ini pagi ini saya ngisi kajian Jumat, kajian subuh di mana tadi? Darul Amanah. Darul Amanah. Ada maksudnya Darul Amanah. Subuh saya ngisi kajian sana. Bapak MC-nya cerita, Ustaz, saya ini ketika ada Syekh Palestina, saya beranikan diri untuk komitmen donasi 15 juta. Saya nggak punya uang tuh, tapi saya nekat, bismillah, saya akan cari selama ini saya akan cari dalam setahun angka segitu. Subhanallah Ustaz, saya baru terima tantangan itu, saya baru berazam, nggak lama kemudian dagangan saya ini, saya nggak tahu itu dagang apa ya, dagangan saya laku sampai omsetnya nyampe 800 juta. 800 juta, Masya Allah. Dia yang kesulitan, tapi dia beranikan diri, ya belum sempat dia lunasi, Allah kasih rezeki 800 juta. Ya ini Masya Allah, ini kisah nyata dan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Ya maka dari itu, kalau kita nggak punya, ajak yang punya, teman, tetangga, anak-anak kita, hari kita. Ya, kalau mereka itu orang-orang Zionis begitu semangat membunuhi anak-anak Palestina, kita harus lebih semangat untuk mendukung perjuangan mereka dengan jihad bil amwal, dengan jihad harta kita. Jadi itu untuk sebagai solusi ketika PBB menghentikan pendanaannya, kita yang akan menghandle umat Islam di Gaza, Palestina. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang kenapa Eropa ini kok ya, Amerika, Inggris, Prancis, Jerman kok kayaknya semangat banget waktu Israel. Karena ini sebetulnya bukan perang antara Israel dan Palestina. Israel itu didirikan oleh Amerika, Inggris, Barat, Eropa itu untuk agar mereka menguasai dunia. Karena Palestina, coba ambil saya pointer. Kenapa mereka ngotot menjajah Palestina? Karena semua orang-orang yang paham, sejarawan, politisi, mereka sepakat bahwa Palestina itu jantung dunia. Barang siapa kuasai Palestina, maka dia kuasai dunia. Itu adalah fakta yang tidak bisa dibantah lagi. Romawi, Persia, coba kita lihat sejarah. Ketika Persia mau menguasai dunia, mereka kuasai dulu Palestina. Begitu juga Romawi, begitu juga Babilonia, begitu juga Yunani, begitu juga peradaban terdahulu. Coba dibuka peta Palestina. Ini Pak ya. Kenapa Palestina itu jantung dunia? Itu salah satu keberkahan Allah. Allah sengaja menjadikan Palestina negeri yang pilihan. Maka dalam Al-Quran Allah berkali-kali menyebut Palestina dengan negerinya kami berkahi. Berkali-kali itu. Ini Palestina Pak. Coba diberbesar dikit. Oke. Ini Palestina Pak ya. Palestina ini lokasinya di benua Asia. Ke kawasan sini ini ada Indonesia nih. Nah ini Indonesia. Ini namanya Asia Tenggara. Palestina ada di benua Asia. Oke, stop. Di wilayah di bagian barat daya, Palestina berbatasan dengan Mesir. Mesir ini benua apa Pak? Afrika. Ini benua Afrika nih. Nah, lautnya Palestina, ini laut Mediterania. Kalau di sini orang Eropa semua nih. Jadi Palestina ini adalah negara yang mengikat 3 benua besar, Asia, Eropa, dan Afrika. Itu sangat strategis. Maka negara-negara Barat sengaja mereka menanamkan Israel di Palestina agar mereka bisa menguasai dunia. Ketika Israel ini diserang, mereka semua berbondong-bondong mempertahankan Israel. Karena mereka ingin menguasai minyak-minyak di situ, mereka ingin menguasai tanah-tanah di situ. Dan Jazirah Arab ini adalah pusat kekuatan umat Islam. Sebetulnya ini adalah pertempuran antara hak dan batil, antara orang-orang kafir dan orang Islam di situ. Tapi katanya kita sedang dibodohi oleh sejarah, oleh sistem dunia. Kita dibuat ini seolah ini adalah pertikaian antara Palestina dan Israel. Bukan. Ini adalah pertikaian antara orang-orang Barat, kaum kafir untuk menghabisi umat Islam dengan cara menguasai jantung dunia. Maka kita ini sekarang korbannya Pak.
kita ini korban langsung. Untuk itu kita harus membuka mata kita mulai hari ini. Kita memperjuangkan Palestina ya dengan seluruh daya dan upaya yang kita miliki. Itu yang kedua. Terakhir, tentang apa peran kita sebagai warga Indonesia. Kita punya misi yang jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 disebutkan bahwa kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. Maka dari itu penjajahan harus dihapuskan dari atas muka bumi ini. Itu adalah misi konstitusi kita. Jadi ketika saya tinggal di Gaza bertahun-tahun, saya membawa 3 misi. Dan itu misi yang harus dibawa oleh kita semua. Pertama, misi saya adalah misi kemanusiaan. Sebagai seorang manusia, saya punya kewajiban untuk melindungi manusia lain. Itu namanya fitrah. Kalau ada orang melihat orang di sampingnya jatuh, ya ada motor jatuh, blak gitu kan, kita biasanya kan otomatis lah ya, spontan ya, kita bantu ya. Itu namanya kemanusiaan. Kalau ada orang berjalan terus ada orang jatuh sampingnya, dia diam aja, berarti dia sudah bukan lagi manusia, karena sudah hilang kemanusiaannya. Pertama, saya ke Gaza ini misinya misi kemanusiaan. Sebagai seorang manusia, saya wajib membantu manusia lain yang sedang terkena cobaan. Yang kedua, saya sebagai umat Islam wajib membantu Palestina, karena Palestina negerinya para nabi kita. Karena Palestina itu tempat di mana Masjidil Aqsa ada di situ. Ketiga, saya punya kewajiban konstitusional sebagai seorang warga Indonesia. Saya wajib membantu Palestina yang sedang terjajah, karena konstitusi Indonesia mewajibkan kita untuk ikut serta dalam menghapuskan penjajahan di muka bumi ini. Maka kalau ada orang ngakunya orang Indonesia, tapi dia nggak peduli sama Palestina, malahan dia ini dukung Zionis, maka pastikan bahwa dia adalah pengkhianat bangsa. Sekalipun dia mengatakan saya adalah NKRI adalah harga mati. Kalau dia tidak membantu Palestina, maka dia mendukung Israel, maka dia adalah pengkhianat bangsa yang tidak pantas mengaku dirinya sebagai seorang Indonesia. Maka tugas kita hari ini kerahkan seluruh tenaga kita untuk membantu agar kemerdekaan Palestina bisa segera tercapai dan terwujud. Kita sebagai umat Islam punya 3 misi: misi kemanusiaan, misi keislaman, dan misi kenegaraan. Ya, demikian dari kami sudah hampir jam 10 ini. Saya kembalikan ke pembawa acara. Akhir qauli hada, astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Hussein Yansi. Selanjutnya marilah kita saksikan bersama penyerahan donasi dari Jemaah Masjid Al-Muhajirin yang akan diserahkan oleh teman Bapak Usman Bakar SPD pada teman Ustaz Muhammad Hussein Yansi. Pada keduanya kami silakan dapat mengambil tempat yang